Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Baik, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Oke. Baik, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rintan Safin Lestari. Saya di sini sebagai konselor yang akan memandu jalannya sesi konseling kita pada pertemuan ini ya. Jadi di sini kamu bisa berbicara dengan bebas dan kita akan bersama-sama mencari solusi terbaik untuk permasalahanmu. Sekarang boleh kamu perkenalkan diri terlebih dahulu biar kita saling lebih mengenal. Perkenalkan, Bu, nama saya Syabitri Nurul Rahmadani. Saya tuh biasanya dipanggil Fitri. Saya dari kelas 11 IPA 2. Oke, senang bertemu denganmu Fitri. Sebelum kita mulai sesi ini, Ibu ingin memastikan kamu merasa nyaman di sini ya. Apakah kamu merasa cukup tenang untuk berbicara hari ini? Iya, Bu, sudah cukup lumayan tenang kok. Bagus. Nah, sebelum kita membahas topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu topik utamanya, Ibu akan menjelaskan dulu nih ada beberapa asas penting dalam sesi konseling supaya kamu tahu seperti apa proses ini dan bisa merasa nyaman selama kita berbicara. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Semua yang kamu sampaikan di sini bersifat rahasia. Artinya, Ibu tidak akan menceritakan isi pembicaraan ini kepada siapapun tanpa izinmu. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Kamu hadir di sini sukarela atas keinginan kamu sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Kalau nanti ada yang belum siap kamu ceritakan, itu tidak apa-apa. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Dalam proses konseling, keterbukaan itu sangat penting ya, dimana agar ibu bisa memahami situasi yang sedang kamu alami sekarang. Oke, apakah kamu memahami dan setuju dengan asas yang ibu jelaskan tadi, Fitri? Iya, Bu, saya setuju dan saya paham. Baik, jadi selama proses ini berlangsung, kamu bebas berbagi apapun yang ingin kamu ceritakan. Tujuannya bukan untuk menilai, tapi untuk membantu kamu menemukan cara terbaik menghadapi situasi yang sedang kamu alami. Ngomong-ngomong nih, sebelum kita bahas hal yang serius, Ibu ingin mengobrol santai dulu. Akhir-akhir ini kamu sibuk sekali ya dengan kegiatan sekolah dan persiapan ujian ya? Iya, Bu, soalnya lagi banyak banget tugas, mana udah mau ujian juga. Kadang saya juga belajarnya sampai malam. Wah, luar biasa ya, kamu termasuk siswa yang tekun. Tapi jangan lupa istirahat juga. Biasanya kalau sudah lelah belajar, kamu ngelakuin apa sih supaya bisa tenang kembali? Biasanya saya tuh sering denger musik sih, Bu, atau nonton-nonton dulu biar agak nggak stres gitu. Oke, itu cara yang bagus untuk menenangkan diri kamu. Baiklah, kalau kamu sudah merasa cukup nyaman, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan utama ya. Nih, Fitri, tadi kan kamu sempat bilang kalau menjelang ujian kamu sering merasa cemas nih. Boleh nggak sih Ibu tahu lebih dalam sebenarnya apa yang kamu rasakan saat menghadapi ujian? Saya tuh sering merasa takut sih, Bu, ketika mau ujian karena saya tuh takut nggak bisa jawab soal, takut nilainya jelek, dan takut membuat orang tua saya kecewa kalau nilai saya jelek. Baik, terima kasih ya kamu sudah terbuka. Ya, itu perasaan yang sangat wajar. Banyak nih siswa juga yang merasakan hal yang sama. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk mengelola kecemasan ujian kamu supaya kamu bisa menghadapi ujian dengan tenang dan percaya diri. Iya, Bu. Dari yang kamu ceritakan, Ibu melihat kamu mengalami kecemasan lebih menjelang ujian. Kapan sih biasanya perasaan itu muncul? Biasanya tuh 2 atau 3 hari sebelum ujian, Bu, tapi lebih deg-degan lagi itu ketika pas mau deket-deket ujian, hamil jam sebelum ujian. Baik, jadi kita tahu nih masalah utamanya. Kamu tuh merasa cemas dan takut gagal saat ujian mendekat. Nih, ketika kamu merasa cemas, pikiran apa yang muncul di dalam benak kamu? Saya tuh langsung kepikiran, Bu, saya tuh nggak bakal bisa dan nilai saya tuh pasti jelek.
Oke, iya bener banget nih, pikiran negatif seperti itu biasanya bisa mempengaruhi perasaan serta perilaku kamu kan. Apa yang kamu rasakan dan lakukan saat pikiran itu muncul? Saya tuh kayak jadi panik, nggak fokus belajar, dan kadang malah pengen nangis gitu, Bu. Nah, berarti ada hubungannya nih antara pikiran, perasaan, dan perilaku kamu. Pikiran negatif membuat perasaan kamu cemas, lalu perilakumu tuh jadi terganggu. Itu yang akan kita ubah bersama ya. Ya, Bu. Sekarang kita akan mencoba mengubah pikiran negatifmu. Misalnya nih, dari yang saya pasti gagal, kita ubah menjadi saya sudah belajar dan saya mampu mengerjakannya dengan baik. Coba kamu buat kalimat positif versi kamu sendiri. Mungkin saya bisa tenang dan fokus karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Oke, bagus banget nih Fitri. Itu tuh pikiran rasional yang bisa menenangkan dirimu ya. Oke, selanjutnya. Sekarang Ibu minta kamu bayangkan kamu sedang duduk di ruang ujian. Tanganmu tuh mulai dingin, pikiranmu mulai panik. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan saat kamu mengalami hal itu? Saya akan tarik nafas pelan-pelan dan bilang ke diri saya bahwa saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan saya yakin saya bisa. Sangat bagus ya. Itu tuh disebut dengan eksperimen perilaku, yaitu mencoba respon baru terhadap situasi yang biasanya menimbulkan kecemasan. Selain itu nih, kamu bisa juga latihan coping skill, seperti yang pertama itu ada menata waktu belajar dengan baik, kedua ada melakukan relaksasi napas dalam, ketiga menghindari pikiran membandingkan diri kamu dengan teman kamu, dan yang terakhir ada menggunakan kalimat positif. Oke, baik, kita coba sebentar ya latihan napas. Nanti saya sebutkan dan kamu coba praktekkan ya. Yang pertama, kamu tarik napas pelan dari hidung, tahan sebentar, hembuskan perlahan dari mulut. Boleh kamu ulangi sendiri? Pertama, tarik nafas. Oke, bagaimana rasanya? Saya merasa agak lebih rileks dan tenang. Oke, bagus ya. Itu tuh cara sederhana kita, tapi sangat membantu saat kecemasan itu datang. Iya, Bu. Jadi, dari semua latihan tadi, mana sih yang menurut kamu paling membantu kamu? Sebenarnya semuanya membantu, Bu, tapi lebih ke arah yang untuk selalu berpikir positif dan latihan relaksasi napas dalam, Bu. Rasanya itu jadi membuat saya lebih tenang. Bagus banget. Berarti itu yang akan kamu teruskan nantinya ya? Iya, Bu. Tadi kan kita sudah mengidentifikasi nih pikiran, perasaan, dan perilaku kamu. Di sini saya ingin kamu menuliskan kembali tentang pikiran, perasaan, dan perilaku kamu di sini ya. Ini ada kertas, kamu boleh tulis di sini. Sebelumnya, di kuasa kepada berikutnya, dalam sesi pemilu kita ini ada beberapa asas nih. Asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi semua hal yang kamu gunakan Ini buku dah. saya benda kerahasiaannya yang tahu cuma saya dan kamu. Terus kedua itu ada Oke, terima kasih ya. Saya melihat kamu sudah bisa nih mengidentifikasikan pikiran, perasaan, dan perilaku kamu dengan baik. Baik, selanjutnya karena waktunya sudah mau habis, saya akan memberikan tugas rumah ya untuk kamu. Untuk tugas rumahnya, selama seminggu sebelum kamu ujian, kamu buat catatan kecil. Isinya itu ada yang pertama, pikiran yang muncul, kedua, tentang perasaan kamu, ketiga, apa yang kamu lakukan untuk mengatasinya, dan yang terakhir adalah hasilnya bagaimana. Seperti yang telah kamu isi tadi ya. Iya, Bu. Nanti kita akan bahas setelah ujian kamu selesai. Oke. Dari hari ini kita sudah belajar mengenai sumber kecemasanmu itu apa, mengubah cara berpikir, dan melatih coping skill. Setelah ujian nanti, kita akan bertemu lagi untuk melihat hasilnya ya. Sebelum kita akhiri,
Bagaimana perasaan kamu setelah sesi hari ini? Saya rasanya itu lega, Bu. Jadi saya tahu cara mengendalikan rasa takut saya ketika akan menghadapi ujian. Oke, Ibu senang dengarnya, Fitri. Ingat ya, kecemasan itu bisa kamu kendalikan dengan latihan dan berpikir yang positif. Ujian hanyalah bagian kecil dari perjalananmu, bukan penentu segalanya. Iya, Bu, saya akan coba latihan setiap hari kok. Bagus. Ibu tuh percaya kamu bisa melakukannya. Baiklah, sesi kita hari ini cukup sampai di sini ya, Fitri. Terima kasih karena kamu telah terbuka dan bekerja sama dengan baik pada hari ini. Semoga latihan ini membantu kamu menghadapi ujian dengan lebih percaya diri. Terima kasih ya, Bu. Saya jadi lebih tenang. Oke, baik. Sama-sama, Fitri. Hati-hati ya di jalan. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih atas bantuannya hari ini ya, Bu. Iya, Saya sama-sama. pergi ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.